Dunia pendidikan sekarang ini sangat berbeda dengan dunia pendidikan sebelumnya. Untuk perangkat pembelajaran secara otomatis ketika tatap muka ranking 1 misalkan atau ranking bagus. Sampai bertemu di siklus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lestari Rasuha Yuliani dari Pendidikan Matematika 2018 dengan NIM 185101116 di siklus ketiga KKN Mandiri IKIP Siliwangi. Baik, pada siklus ketiga kali ini saya akan mengobservasi, wawancara serta partisipasi 2 UMKM yang melakukan pemasaran pada saat pandemi COVID-19 ini. Mari kita lihat hasil wawancara dengan kedua UMKM tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Rasuha Yuliani dari IKIP Siliwangi. Sebelumnya saya telah menghubungi Manda untuk proses observasi, wawancara serta partisipasi sekarang. Nah, kalau boleh tahu, namanya siapa ya? Septian. Namanya Septian. Ya, untuk bisnis sekarang ini dimulainya dari kapan ya? Kalau untuk usaha ini berdirinya dari bulan Februarian lah, ya sekitar sudah 7 bulan yang lalu. Dan pada masa pandemi juga ya. Nah, kan kalau waktu itu belum ada PPKM mungkin ya, sekarang ada PPKM. Nah, ada pengaruhnya nggak dari PPKM itu terhadap bisnis yang jalani ini? Kalau untuk PPKM sekarang emang ngaruh banget ya dari segi penjualan gitu. Biasanya lumayan bagus, dari semenjak PPKM turun benar-benar turun drastis gitu. Kalau sebelumnya pernah punya bisnis lain selain ini nggak sebelum masa pandemi? Ada dulu sempat usaha baju, terus nyoba-nyoba usaha sepatu juga, tapi untuk di Bandung karena saingannya udah banyak banget gitu ya, emang Bandung kan kota fashion lah gitu ya, jadi emang susah gitu ngejar-ngejar kompetitor yang lain udah bagus, jadi ya banting setir ke F&B kayak gini gitu. Nah, tapi dari proses pemasarannya nih di masa pandemi sama sebelum pandemi itu banyak perubahan ataupun perbedaan gitu dari segi pemasaran. Nah, kalau pemasaran sih enggak sih, masih tetap kita mah ngejalannya di Instagram, di sosmed lah intinya kayak gitu. Kalau untuk sebar brosur gitu enggak kayak kita. Jadi di sosial media aja gitu. Gitu ya, paling orang ke orang lah gitu, rata-rata kayak gitu. Nah, untuk hasil nih hasil yang didapatkan dari bisnis yang jalani gitu. Nah, sebelum masa pandemi atau sebelum PPKM sama setelah PPKM ini jauh banget nggak? Jauh banget. Kalau pas awal-awal buka lah agak lumayan ya, walaupun dari masa pandemi gitu masih banyak orang beli gitu kan. Kalau dari semenjak PPKM itu drastis banget dari segi penjualannya, pembelinya gitu. Nah, kan mungkin kalau dari makanan itu harus ada stok makanannya. Nah, itu gimana kalau dari pembelinya menurun gitu? Nah, kalau kita ngakalinnya kalau lagi sebelum PPKM kita kan udah ada yang ready stock kayak gitu ya, terus nyetok barang-barang juga banyak. Nah, kalau PPKM kayak gini kayak kita bikin kalau untuk hotdog gitu ya, adonan-adonan juga kita dikit lah gitu, misalnya buat berapa porsi sekarang dikurangin, terus kayak belanja bahan-bahan juga sama kita kalau lagi PPKM ini dikurangi, soalnya nanti kan sayang juga kebuang gitu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Ada nggak sih harapan-harapan sebagai pebisnis gitu untuk proses bisnis kedepannya ataupun dari situasi sekarang gitu? Kalau untuk bisnis di situasi pandemi kayak gini ya kita harus pintar-pintar juga lah ya kayak gitu ya, ngiklanin, terus kita harus pintar-pintar juga nyari
referensi menu baru lah gitu ya. Kalau enggak menu yang emang belum ada nih, misalnya kayak di daerah sini belum ada, ya kita cobalah bikin gitu. Kalau kata kayak gitu. Berinovasi lagi gitu Ya, ya. sering berinovasi lah intinya kayak gitu kalau untuk usaha. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya tanyakan juga. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Roswari Yuliani, akan mewawancarai Ibu ya, karena sebelumnya janjian juga untuk penjadwalan wawancara kali ini. Nah, kalau sebelumnya boleh tahu nggak Ibu namanya siapa? Ya, nama saya Rizka Novianti. Untuk bisnis yang dipunyai itu bisnis apa ya? Untuk saat ini saya berjualan online ya, ke bisnis online gitu. Nah, oke Ibu. Sekarang langsung saja ke pertanyaannya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu membuat bisnis online ini dari kapan ya? Kurang lebih 2 tahun ke belakang mungkin ya. 2 tahun ke belakang sebelum masa pandemi. Iya, sebelum. Nah, apakah pada sebelum masa pandemi ini produk-produk yang Ibu jual seperti pada masa pandemi atau berbeda Bu? Sebetulnya sih berbeda ya. Kalau untuk sebelum masa pandemi saya lebih ke jualan yang go green gitu, kayak sedotan yang bisa beberapa kali dipakai, terus sendok makan dan segala macamnya. Nah, tapi setelah pandemi ini saya beralih ke berjualan masker untuk penunjang ya pandemi ini. Apakah ada kelebihan ataupun kekurangan pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi yang mengacu ke bisnis online-nya itu? Untuk kelebihan dan kekurangannya, jika sebelum pandemi mungkin saya bisa jualan secara langsung ya, bertemu dengan konsumen secara langsung, menawarkan barang-barang jualan saya. Nah, namun saat pandemi ini saya hanya bisa melakukannya secara online karena ya keterbatasan, tidak bisa bertemu dengan orang-orang juga. Namun dikarenakan bisnis saya mungkin menunjang untuk pandemi ini, jadi walaupun saya bisnisnya secara online, konsumen tetap berdatangan gitu, jualannya tetap ramai. Nah, untuk hasil yang didapatkan ini Bu dari sebelum pandemi dan setelah pandemi, mungkin ya dari sebelum pandemi juga waktu itu sedang hits-hitsnya untuk go green kan? Iya. Nah, itu hasil yang didapatkannya sama atau berbeda gimana Bu? Nah, untuk hasilnya itu malahan sebelum pandemi itu kurang lah gitu. Nah, namun pas setelah pandemi ini mungkin karena barang jualan saya itu menunjang yang tadi itu, jadi malahan lebih meningkat. Oh, jadi ada peningkatan gitu ya dari penghasilannya juga. Nah Bu, untuk proses pemasarannya apakah dengan bisnis online dari salah satu media sosial atau dari beberapa media sosial Bu? Kalau saya pribadi sih dari beberapa media sosial, misalkan dari WhatsApp, terus Instagram juga gitu. Jadi supaya banyak juga yang melihat gitu. Nah, baik Bu. Mungkin ini ke pertanyaan terakhir aja ya Bu. Ada nggak sih Bu harapan-harapan untuk
masa sekarang ini sebagai ya dari ibu sebagai pebisnis gitu? Ya mungkin saya berdoa gitu ya, saya sangat mengharapkan pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir agar kita senantiasa bisa hidup kembali dengan normal. Nah, baik Bu. Kebetulan saya juga ditugaskan untuk memberikan rekomendasi ya Bu. Nah, bagaimana jika bisnis ibu ini bekerja sama dengan marketplace yang sekarang sedang banyak itu digandrungi oleh masyarakat, agar jadi tidak hanya di sosial media yang ibu punya saja, tetapi dari marketplace juga, dan memudahkan juga untuk konsumen, jadi tidak hanya di satu wilayah saja tetapi ke wilayah lainnya juga. Tapi itu juga kembali lagi kepada ibu, mungkin ada kesulitan-kesulitan juga saat penggunaan marketplace-nya. Ya semoga harapan yang ibu sebutkan barusan tercapai ya Bu ya. Amin. Jadi bisa pandeminya akan segera berakhir gitu Bu. Ya sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya.